langsung menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus kembali di hati, membawa damai kita kembali, kembali kasih dari kembali Tuhan, kembali kasih dari kata Allah, kembali dan memenuhi, katakan memenuhi Tuhan, kasih dari tempat ini. Haleluya, kasih dari kata haleluya, haleluya. Kami bersyukur kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk bisa berbicara firman Tuhan. Karena hamba tahu firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau menguduskan hamba-Mu dan melayakkan hamba-Mu. Dan Engkau mengerjakan itu dalam hati nurani kami Tuhan. Sehingga firman ini akan menjadi firman yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Pekerjaan setan yang coba-coba mencuri benih ilahi, memberikan roh mengantuk, memberikan roh yang tidak konsentrasi, memberikan roh ketersinggungan dan roh penolakan akan firman yang mengacaukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba tolak pekerjaan setan iblis keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Mempagari tempat ini, ruangan ini dengan api surgawi, sehingga kami siap untuk membaca merenungkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Hamba kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kacamata masih dipesan, jadi masih 2 bayang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca berbalas-balasan ya. Dalam nama Yesus, saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saudara bisa bacakan ayat yang genap. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serahkan memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita sudah baca pada sore hari ini ya. Saya akan jelaskan ayat ini dan saya percaya Roh Kudus yang akan menerangkan setiap benih firman itu dalam hati kita masing-masing. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Saudara, kebiasaan bangsa Israel, setiap hari mereka harus ada jam sembahyang di Bait Allah. Jadi setiap hari itu ada 3 kali ibadah. Jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 petang. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes, mereka mengambil jam sembahyang itu di jam 3 sore. Coba tampilkan lagi. Pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Nah saudara, kata Alkitab ya, setiap hari Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, tetapi di situ ada seorang lumpuh ya. Kata Alkitab saudara, orang lumpuh ini setiap hari ya, setiap hari dia diletakkan di depan Bait Allah, pintu gerbang seperti sana ya. Saudara, Bait Allah itu berbicara gereja ya. Dia katakan begini, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya hingga ia diusung tiap-tiap hari. Berarti kalau dia diusung berarti orang lain yang membantu dia ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah terus. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, dia meminta sedekah terus. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Sampai situ dulu. Saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, dia melihat ada seorang pengemis yang meminta-minta sedekah. Terus pada waktu Petrus lewat, Petrus menatap dia. Nah, orang itu berpikir Petrus dan Yohanes itu ingin memberikan dia sesuatu. Mungkin uang kah, mungkin emas kah, permata kah, dan lain sebagainya. Ya. Terus Petrus katakan begini, hai orang Nazaret, lihatlah kepada kami. Ya. Lihatlah kepada kami. Saudara, ketika Petrus mengatakan kepada orang pengemis ini, lihatlah kepada kami, si pengemis ini dia mendapatkan satu harapan. Ya. Dia berpikir bahwa ada harapan untuk dia diberikan uang, ya. Ada harapan untuk dia diberikan emas, permata dan lain sebagainya karena dia sebagai seorang pengemis. Terus apa kata Petrus? Dia bilang begini, engkau meminta sedekah kepada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami. Coba baca dulu ya. Dia bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Dia bilang begitu kan.
Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Ya. Dia bilang begini saudara. Hai orang Nazaret, lihatlah kepada kami. Nah ketika orang Nazaret itu menatap Petrus dan Yohanes, dia berpikir karena Petrus suruh dia menatap ke dia, dia pikir oh mungkin dia mau kasih saya uang kah, emas kah, perak, permata kah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara Petrus katakan begini ya, emas dan perak tidak ada padaku ya. Tetapi yang aku punya ya itu nilai yang sangat berharga dibandingkan emas, permata, perak dan uang ya. Tetapi aku katakan kepadamu ya, demi nama Yesus Kristus, hai orang Nazaret, berjalanlah. Itulah yang aku punya, nama Yesus. Amin. Ternyata nama Yesus itu nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Saudara, coba kita praktikkan sendiri. Asal kita yakin dan jangan bimbang, jangan ragu. Haleluya. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kalau engkau mau, aku berikan apa yang aku punya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai orang Nazaret, bangun, bangkit dan berjalan. Maka langsung dia angkat si pengemis itu, langsung kuatlah kakinya. Saudara, yang jadi pertanyaannya, kenapa orang lumpuh ini setiap hari dia diletakkan di depan bait Allah sana? Saudara, namanya orang ya, kalau dia ada di pintu gerbang, pasti setiap hari dia bisa dengar firman. Iya kan? Namanya cuma di pintu gerbang. Tetapi kenapa saudara ya, setiap hari dia diletakkan di depan bait Allah, bertahun-tahun, berhari-hari dia diletakkan di pintu gerbang, tapi kenapa dia tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun? Karena apa? Ketika dia datang ke bait Allah, motivasinya dia tidak mencari Yesus. Dia cuma ingin cari sedekah. Amin. Haleluya. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan, kalau kita motivasi cuma ingin mencari berkat, cuma ingin mencari duit, cuma ingin mencari apa yang kita butuhkan saudara, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kalau motivasi kita dengan segenap hati kita mencari Yesus, maka saya percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Apa yang aku punya, dia bilang saudara, demi nama Yesus, hai orang Nazaret, bangunlah dan berjalan. Haleluya. Dia tidak bilang begini, ini duit pergi kau ke dokter, ini emas permata pergi kau periksa. Enggak. Tapi dia bilang aku cuma punya nama Yesus. Berarti nama Yesus nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Itu kata Alkitab saudara. Ketika Petrus mengangkat dia saudara, maka kuatlah mata kakinya, dan disitulah dia berjalan. Haleluya. Saudara, tadi suamiku kasih ilustrasi di KSA ya, anak sekolah minggu, dia dikasih pilihan, orang tuanya kasih pilihan sama dia, kamu mau pergi jalan-jalan ke puncak, atau kita pergi ke tempat permainan di pasar, atau kamu ke gereja ikut sekolah minggu. Oh enggak mama, saya harus pergi sekolah minggu. Nah mamanya terheran-heran, kok dia rajin sekali pergi sekolah minggu nih anak ini. Rajin sekali, setiap hari minggu dia tidak pernah lalai datang sekolah minggu. Ternyata apa, cek per cek, setiap hari minggu guru sekolah minggu telah menyediakan kado. Setiap anak-anak dikasih kado. Pertama dikasih pistol, dikasih kue-kue lah, dikasih hadiah-hadiah lah setiap hari minggu. Nah akhirnya satu ketika datanglah anak itu ke gereja. Tiba-tiba dia tunggu-tunggu hadiahnya. Kenapa nggak ada lagi hadiah? Gara-gara sudah tidak dapat hadiah minggu depan, dia bilang, mama saya ikut kalian aja berlibur ke puncak. Haleluya. Saudara, itulah kekristenan kita ya. Ketika kita datang kepada Tuhan cuma karena motivasi, ada kebutuhan dalam hidup kita saudara, maka sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Carilah sumber berkat. Itulah Yesus yang terutama. Amin. Saudara, seorang petambang emas, ketika dia saudara pergi mencari emas, dia akan menggali tanah ya. Walaupun saudara tanah itu sedalam mungkin dia gali-gali ya. Walaupun saudara dia merasa
susah ya untuk menggali tanah. Sebelum dia mendapatkan emas, dia harus gali terus. Kalau dia berhenti tengah jalan percuma, so capek-capek kok saya harus keluar lagi. Saudara, resikonya dia bisa tertimbun kah? Dia bisa mengalami kecelakaan lah, seperti terjadi di KSH. Anak Pak Ustadz kan gara-gara mencari emas tertimbun mati. Ya kan, anak Pak Utaro kan ya. Dia kan gara-gara mencari emas tertimbun dalam tanah, langsung dia mati. Itulah resiko mencari emas. Ya, saudara, Alkitab berkata, saudara, ya, jikalau engkau mencari aku seperti engkau mencari emas yang tertimbun dalam tanah, engkau akan temukan aku. Amin. Kalau kita sudah dapat aliran-aliran surgawi, kita sudah menemukan Yesus, berkat itu akan mengikuti kita, gak perlu kita cari. Haleluya, dia akan datang sendiri. Yang penting, itu pokok yang utama yang harus kita cari, itu sumbernya siapa? Yesus adalah segala-galanya. Sumber berkat, sumber kesehatan, sumber apa saja saudara. Yang penting harus cari Yesus. Amin. Saudara, seperti Alkitab katakan ya, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terus yang tadi, lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Saudara, dia tidak kasih dia emas. Ini kau pergi berobat saja. Ini duitnya kau pergi berobat. Enggak. Dia bilang, aku tidak punya harta, aku tidak punya emas, tapi aku punya harta yang paling berharga. Itulah nama Yesus. Saudara, kalau kita punya Yesus, minggu lalu saya sudah sampaikan, bergembiralah karena Tuhan. Tuhan mau kita bergembira karena Dia. Karena Dialah yang mempunyai segala-galanya dalam hidup kita. Bahkan nyawa kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Terus, terakhir. Saudara lihat ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, apakah respon ya? Apakah respon dari pengemis ini ketika dia merasa bahwa dia sudah sembuh, dia merasa senang, dia merasa bangga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung serta-merta datang masuk ke bait Allah, melompat-lompat dan memuji Tuhan. Artinya dia bersyukur. Amin. Karena Tuhan telah memberikan kesembuhan bagi dia. Amin. Terus seluruh itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Terus ayat terakhir. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Saudara, biarkanlah orang tercengang-cengang melihat kita semua yang taat kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan perbedaan orang yang setia beribadah dan tidak. Amin. Itu di dalam kitab Pengkhotbah. Yang pasti orang yang setia kepada Tuhan, dia akan mengenal Yesus secara pribadi, dan sumber berkat itu di atas Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari saudara-saudara kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita datang pujian, selidiki aku ya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Apakah hati kami benar-benar mencintai Engkau dengan hati yang tulus? Atau ketika kami datang beribadah Tuhan, karena kami butuh sesuatu dari Engkau. Kalau kedapatan kami Tuhan memiliki motivasi yang salah, ampuni kami Tuhan Yesus. Biar benar-benar hanya Kristus yang ada dalam hati kami. Benar-benar aliran surgawi mengalir dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan datang ke gereja karena kami ingin dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku,
Kau dapati aku tetap sepi. Selidiki aku Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Nanti Pak Banten mengucap syukur. Marilah kita satu dan dua kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas backup yang Tuhan berikan buat kami lewat firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajak kami lewat seorang lumpuh yang tidak dapat berjalan, ia menunggu sedekah dari orang-orang lain. Saat ini